Hai minasan konnichiwa, Ardi Fakufaku des. Di sini sekarang kondisinya mau memasuki musim gugur. Suhunya bisa sampai 14 derajat Celcius. Tapi di daerah lain mungkin ada yang sampai 4 derajat. Tapi karena di sampingku ini ada sutobu atau heater, fungsinya buat pemanas ruangan. Dan ini settingannya yang paling kecil ya, dan dia bisa mutar-mutar. Mantap ya. Ya, untuk video kali ini aku mau membuat video tentang Q&A yang kedua. Q&A yang pertama sudah bersama dengan Mas Fahrul membahas tentang visa engineering. Q&A ini pertanyaannya berasal dari YouTube karena banyak yang bertanya melalui kolom komentar. Tapi pertanyaan yang aku jawab di sini menurut aku harus dijawab lewat video karena kalau dijelaskan lewat kolom komentar bisa lebih panjang penjelasannya. Dan yang ingin bertanya soal visa engineering dan visa Tokute Gino bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti saya balas atau saya buatkan video Q&A seperti ini. Yo hajime masho. Dari Agus Rianto. Orang mana mas? Aku lahir di Fakfak, Papua Barat. Pindahnya kelas 2 SD ke Jawa. Setelah itu sekolah sampai lulus SMA masih di Jawa. Sempat kuliah juga S1 tapi nggak sampai lulus karena bentrok sama jam kerja, jadi lebih mementingkan kerja daripada kuliah. Dari TikTok Dunia dan Bingo, bagian apa kerja di Hamamatsu Bang? Sekarang aku bekerja di bagian pengepresan logam, di bagian operator mesin press. Mesin yang dipakai mesin press Hamada. Barang yang dipres macam-macam ukurannya, ada yang barang yang kecil sampai barang yang ukurannya besar sudah pernah aku kerjain. Perusahaanku juga buat kursi mobil Suzuki. Tapi di perusahaanku nggak cuma ada press, bidang lain juga ada kayak pengelasan dan pembengkokan pipa. Tapi aku khususnya di bidang press sampai mau selesai. Dari info GP21. Bang, di IM misalkan gagal di matematika, dijamin bakalan nggak lulus seleksi ya bang? Iya, nggak lulus. Di IM ketika tahap rekrut masih menggunakan sistem gugur. Kecuali kalian sudah masuk tahap pelatihan ya, nggak langsung gugur. Tetapi ketika memasuki tahap rekrut, ketika kalian gagal di matematika, sudah langsung gugur dan mulai dari awal. Jangankan di Indonesia, di Jepang pun jika kalian melakukan kesalahan yang besar, seperti tindakan kriminal misalnya, kalian sudah pasti bisa dipulangkan. Bahkan ada yang kena denda, dan dendanya itu nggak murah. Tentu itu akan merepotkan keluarga atau diri sendiri. Jadi ketika kalian mau ikut rekrut IM, pastikan kalian harus persiapkan diri dengan berbanyak latihan supaya tidak kecewa di akhir. Dari Reki Rahmadi, Bang, saya pemula ikut program Tokute. Saran abang biar saya lulus JFT Basic menurut abang apa? Salah satu syarat untuk memasuki program SSW atau Tokute yaitu memiliki sertifikat JLPT minimal E4 atau JFT Basic level A2. Dan ini dia bertanya bagaimana tipsnya. Tipsnya ya pasti kalian harus belajar. Cari lingkungan yang mendukung atau cari teman yang semangat untuk pergi ke Jepang atau semangat belajar. Bisa cari guru les bahasa Jepang atau bisa masuk LPK, karena yang mau ke Jepang itu membutuhkan proses. Ada yang prosesnya itu cepat dan ada yang prosesnya itu butuh waktu. Jadi jangan mengharapkan sesuatu akan mudah di masa depan, tapi lakukan sesuatu yang kira-kira bisa mempermudah masa depan. Itu Arsopian 715. Bang, kalau lulusan SMA bukan SMK bisa tidak ke Jepang? Huruf besar semua, berarti dia semangat ini. Bisa, seperti saya, tapi dengan syarat usia minimal 19 tahun 6 bulan dan sudah memiliki sertifikat kerja minimal 6 bulan. Kalau nggak punya sertifikat kerja, bisa mencarinya di BLK, yaitu nanti hasilnya sertifikat BLK. Mau ambil pengelasan atau teknik menjahit, apapun, perbengkelan itu lebih bagus. Yang penting jurusannya teknik. Sedikit cerita, aku dulu lulusan SMA, IPA. Waktu itu rekrut aku umur 20 tahun. Sebelum rekrut aku masuk BLK Gedang Sewu Pare, Kediri. Setelah aku sudah punya sertifikat BLK, aku langsung ikut rekrutmen IM di Surabaya. Waktu itu persiapannya sekitar 1 bulan, kurang lebih, secara mandiri. Meskipun di dalam dokumen aku masih ada kekurangan, seperti KK dan KTP, masih domisili Ternate, tapi sama panitianya dikasih kesempatan buat ganti domisili. Jadi kalau aku sudah menyerah, mungkin udah kira-kira aku gagal ini persyaratannya domisili Jawa Timur, mungkin aku nggak sampai di sini. Jadi prinsipnya
coba dulu, hasilnya kayak apa dipikir nanti. Oke, sekian dulu untuk video Q&A kali ini. Sepertinya singkat sekali ya Q&A-nya. Kalau masih kurang, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Nanti akan aku balas, atau kalau nggak bisa dibalas, bisa aku jawab melalui video seperti ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Genki. Watching haters wonder why can't be no goddamn gamer. Half-tied thicky, all she wanna do is bang her. Got her hair done, front braids, now she ASAP. You know so insensitive, she asking why you say that. Udah jam 6.55, harus persiapan kerja. Udah tinggal 1 bulan lagi nih.